Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi. Pertama, yaitu tentang permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur adalah penyusunan R unsur dari N unsur memperhatikan urutan tanpa pengulangan dan dilambangkan sebagai NPR atau PNR dengan R-nya itu lebih besar dari 0, lebih kecil atau sama dengan R. Contoh, permutasi 3 unsur dari 4 huruf ABCD. Ini kita ambil 3 unsur dari 4 huruf yang ada. Nah, permutasinya yaitu kalau misalnya ini diantaranya adalah ABC, ABD, ACD, ACB, ADB, ADC. Permutasi berikutnya yaitu ada BAC, BAD, BCA, BCD, dan seterusnya sampai ini permutasi yang terakhir adalah DCB. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari 4 huruf ABCD kita ambil 3 huruf. Ada berapa banyaknya permutasi, maka kalau kita daftar seperti ini ada berapa nih? 6 kali 4 ya, ada 24. Nah, dalam hitungan kita bisa gunakan aturan perkalian ya, kaidah perkalian. Jadi untuk memilih huruf pertama. Memilih huruf pertama itu ada 4 cara. 4 cara itu apa saja? Bisa memilih A, bisa memilih B, bisa memilih C, bisa memilih D. Jadi ada 4 cara ya untuk memilih huruf pertama. Untuk memilih huruf kedua itu 3 cara. 3 cara itu kenapa? Karena misalnya kan gini, misalnya A sudah dipilih, maka untuk memilih yang kedua ini hanya tinggal 3 cara, yaitu bisa B, bisa C, bisa D. Kalau B sudah dipilih misalnya, maka huruf yang kedua tinggal selain B berarti, yaitu A, C atau D. Artinya tinggal 3 cara ya. Begitu seterusnya. Kalau misalnya huruf pertama D, berarti huruf keduanya tinggal 3 cara juga, yaitu apa? Bisa A, bisa B, bisa C. Ya, begitu juga memilih huruf ketiga. Itu ada 2 cara, yaitu kalau misalnya C sudah dipilih, terus A sudah dipilih, berarti huruf ketiga ini tinggal ada 2 pilihan, yaitu bisa B dan D. Kalau C sudah dipilih, huruf kedua B sudah dipilih, berarti huruf ketiga tinggal 2 pilihan, bisa A atau D, begitu seterusnya. Ya. Oh, berarti untuk permutasi 3 unsur dari 4 objek, yaitu 4 huruf ABCD ini, ada sebanyak, kalau di daftar ini ada 24, kalau kita menggunakan kaidah perkalian, ya berarti memilih huruf pertama 4 cara, memilih huruf kedua 3 cara, memilih huruf ketiga 3 cara, tinggal kita kalikan, berarti 4 kali 3 kali 2, yaitu sama dengan 24 ya, sesuai apa yang didaftar itu. Nah, permutasi itu sekali lagi permutasi R unsur dari N unsur adalah penyusunan R unsur dari N unsur. Memperhatikan urutannya. Kalau permutasi kata kuncinya adalah memperhatikan urutan. Tanpa pengulangan dan dilambangkan NPR atau PNR. Dengan R ini lebih besar dari 0, paling besar adalah R. Nah, dari contoh tadi kita lihat kalau permutasi 3 unsur dari 4 unsur itu memilih huruf pertama, memilih huruf kedua, memilih huruf ketiga, 2 cara, tinggal kita kalikan. Bagaimana kalau permutasi 4 unsur dari 4 unsur? Jadi 4 huruf itu diambil semua. Jadi nanti hurufnya ada 4, ya sama. Berarti nanti cara memilih huruf pertama berarti 4, kedua berarti 3, ketiga berarti 2, dan huruf yang keempat
berarti 1. Ini kalau ditulis seperti ini. Cara memilih huruf pertama, memilih huruf kedua, memilih huruf ketiga, memilih huruf keempat. Berarti nanti tinggal kalikan. 24 cara. Gimana permutasi dari 2 unsur dari 4 unsur? Dari hurufnya ABCD diambil 2. Maka nanti ya sama. Cara memilih huruf pertama ada 4, memilih huruf kedua ada 3. Tinggal kita kalikan. Berarti nanti 4 kali 3 sama dengan 12. Berikutnya permutasi 1 unsur dari 4 unsur. Ini permutasi dari 1 unsur. Ya, berarti cara memilih huruf pertama atau huruf yang 1 itu berarti ada berapa ya? Berarti ada 4. Bisa A saja, bisa B saja, bisa C saja, bisa D saja. Nah, sekarang kita perhatikan ini, bentuk-bentuk ini perhatikan nih. Yang permutasi 4 diambil 4 itu dapat kita tulis begini, 1 kali 2 kali 3 kali 4 atau 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu tidak lain adalah 4 faktorial. Nah, ini dapat kita tulis 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Ya. Nah, coba yang berikutnya. Yang berikutnya itu nih 4 P3 atau P43. Itu kalau kita perhatikan di sini. Perhatikan di sini 4 kali 3 kali 2 itu dapat kita tulis 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Ya. Terus satu lagi berikutnya P42. P42 itu kan berarti memilih huruf pertama, kedua. 4 kali 3. Nah, 4 kali 3 itu tidak lain adalah 4 dapat dinyatakan sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1 lalu dibagi 2 kali 1. Atau dapat ditulis sebagai 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, yang terakhir nih permutasi 1 unsur dari 4 unsur sama dengan 4. Nah, 4 ini tidak lain adalah atau dapat dinyatakan sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, ya, atau dapat dinyatakan sebagai ini 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 yang nantinya hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang perhatikan ini yang paling atas ini 0 faktorial itu dapat ditulis sebagai 4 min 4. Ini saya perhatikan nih permutasi 4 unsur dari 4 unsur. Yang atas tetap 4 faktorial, yang bawahnya adalah 4 dikurangi 4, yaitu 0 faktorial. Yang kedua, permutasi 3 unsur dari 4 unsur. Ternyata yang atas tetap 4 faktorial, yang bawah adalah 4 dikurangi 3. Terus yang ketiga, permutasi 2 unsur dari 4 unsur. Ini 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Yang terakhir, ini 1 unsur dari 4 unsur, ya 4 faktorial dibagi 4 min 1 faktorial. Nah, dari bentuk yang sederhana ini kita dapat menggenerate. Misalnya, atau dapat berpikir begini, misalnya permutasi dari 3 unsur dari 8. Nah, mudah dimengerti. Nanti berarti P83. Nah, permutasi 3 unsur dari 8. P83. Nah, berarti nanti yang atas kemana yang atas? Yang atas adalah 8 faktorial, yang bawah 8 kurangi 3 faktorial. Ya. Atau secara umum dapat kita tulis. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, oke. Nih. Jadi NPR itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial ya. Jadi ya ini nih. 4 faktorial 4 kurangi 3. Kalau di sini 3. 4 faktorial 4 kurangi 2. Kalau di sini 2 ya. Itu seterusnya. 1 unsur dari 4 ya 4 faktorial per 4 min 1. Oh, berarti kalau R unsur dari N unsur, berarti nanti di sini adalah N, sini N dikurangi R ya. Nah, seperti ini. Oke. NBR itu adalah NR adalah N faktorial dibagi N min R faktorial.
Nah, perhatikan bentuk pengambilan dari n, n berarti permutasi dari n diambil n atau diambil keseluruhan. Itu nanti kalau pakai rumah ya n faktorial dibagi n min n faktorial sama dengan n faktorial dibagi 0 faktorial, yaitu n faktorial. Nah, bentuk ini biasa ditulis berikut permutasi n unsur dari n unsur biasa ditulis sebagai PNN atau PN saja, yang hasilnya adalah n faktorial. Nah, itu untuk permutasi ya. Kita lanjutkan berkaitan dengan kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur adalah pengambilan R unsur dari N unsur. Nah, ini kata kuncinya, tidak memperhatikan urutan. Nah, tanpa pengulangan dan dilambangkan dengan CNR atau CNR ini lambang. Terus ini dengan 0 lebih kecil, R lebih kecil, sama dengan R, artinya R-nya harus lebih besar dari 0 ya. Terus paling besar adalah R. Nah, kalau kita perhatikan, nih perhatikan permutasi 3 unsur dari 4 huruf ABCD ini. Permutasi 3 unsur dari 4 huruf, ini yang pertama tadi nih. Kalau kita perhatikan, ini karena memperhatikan urutan itu kalau permutasi itu maksudnya begini, ABC dengan BAC itu berbeda karena memperhatikan urutan ya. Nah, gimana kalau pada kombinasi? Kalau pada kombinasi ABC dengan ACB, BAC dan yang lainnya ini dianggap sama. Kenapa? Karena pada kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Berarti ABC dengan ACB, dengan BAC, BCA, CAB, CBA itu dianggap satu kombinasi ya. Ini perhatikan, kalau di permutasi bisa 6 kali, tapi kalau pada kombinasi itu hanya dianggap satu kombinasi, artinya ABC dengan BCA sama. Nah, di sini ada lagi yang lainnya yang masih sama, yaitu, nah ini misalnya ABD, BAD, DAB, DBA, ADB, BDA, ini sama. Ya. Itu dianggap satu kombinasi. Nah, dengan demikian kita mudah menentukannya. Jadi kalau pada permutasi 3 unsur dari 4 objek atau 4 huruf itu ada 24. Gimana kalau pada kombinasi 3 unsur dari 4 huruf? Nah, ini perhatikan. Yang sama ini ada berapa tadi? Perhatikan nih. ABC, ACB, BCA, BAC, BCA, CAB, CBA. Itu ada 6. Kenapa 6? Nih, lihat nih. 6 ini adalah permutasi 3 diambil 3 atau P3. Yaitu 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Oh, dengan demikian, nanti saat menentukan kombinasi, mudah. Kita ambil saja dari rumus permutasi, terus kita bagi sebanyak n faktorial nih, maksudnya begini, untuk yang P43 ya. P43 itu kalau permutasi kan 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial. Nah, di sini karena yang sama ini ada 6 sama kan, maka nanti kalau kombinasi itu adalah permutasi ini. Tetapi kita bagi lagi sebanyak 3 faktorial. Itu kalau P43. Kalau P43 berarti 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial, kita bagi 3 faktorial. Nah, gimana untuk yang lainnya? Ini coba kita lihat nih. Kalau kombinasi 3 unsur dari 4 unsur, ini permutasinya, rumus permutasi. Nah, pada kombinasi kan yang 6 itu dianggap sama. Jadi 6 permutasi itu dianggap satu kombinasi karena sama. Oh, berarti di kombinasi kita bagi 3 faktorial. Gimana kalau 4 unsur dari 4 unsur? Kombinasi 4 unsur dari 4 unsur. Ya sama, kita ambil dari rumus permutasi. P44 itu adalah 4 faktorial dibagi 4 min 4 faktorial. Nah, pada kombinasi ya tinggal kita bagi lagi di sini. Pembaginya kita kalikan, yaitu 4 faktorial. Nah, gimana untuk kombinasi 2 unsur? Nah, 2 unsur sama. Ini permutasi
di kombinasi tinggal pembaginya kita kalikan 2 faktorial, ya, yaitu permutasi dari 2 unsur tadi. Gimana kalau kombinasi 1 unsur? Kombinasi 1 unsur ya sama, P41 berarti 4 faktorial dibagi 4 yang 1 faktorial, pembaginya kita kalikan 1 faktorial, ya. Nah, dengan pola ini maka kita dapat menentukan rumus kombinasi. Berarti kan kalau permutasi itu n faktorial dibagi n min r faktorial, kalau CNR maka nanti rumusnya n faktorial dibagi n min r faktorial, lalu kita kalikan pembaginya, yaitu r faktorial. Nah, sekarang perhatikan nih, ada rumus seperti ini, maka nilai yang nilai yang lebih besar adalah nilai permutasi. Kalau kita bandingkan kombinasi, kenapa? Karena di kombinasi ini pembaginya lebih besar. Nah, ini pembaginya kan dikalikan r faktorial. Berarti nanti nilai permutasi itu ya biasanya akan lebih besar daripada nilai kombinasi, ya. Oke. Mudah ya, ngerti ya. Jadi kenapa rumus kombinasi itu seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya ya kalian ingat rumusnya. Jadi untuk rumus permutasi itu adalah NPR, PNR lambangnya. Rumusnya adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Untuk kombinasi, pembaginya dikalikan lagi yaitu dengan r faktorial. Nah, terus kata kuncinya, masalah-masalah yang berkaitan dengan permutasi berarti masalah-masalah yang urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi yang urutannya tidak diperhatikan, ya. Urutannya tidak diperhatikan itu misalnya begini, misalnya kita ke warung makan nasi, terus pakai sayur, pakai kerupuk, pakai tempe, sambal, dan seterusnya. Itu masalahnya permutasi atau kombinasi, ya. Jelas kombinasi di situ. Kenapa? Karena urutan makan kerupuk, terus makan sayur, makan tempe tidak diperhatikan, ya. Oke. Nah, kita berikan contoh, ya. Contoh 1. Pada suatu pertemuan di dalam sebuah ruang terdapat 50 orang. Mereka akan melakukan kegiatan saling bersalaman. Bersalaman itu berarti 2 orang nih, ya. Ada berapa salaman yang terjadi di ruang tersebut? Masalah yang kedua, dari suatu kelas yang terdiri dari 36 siswa akan dipilih 3 anak untuk mewakili kelas dalam perlombaan dalam rangka 17-an dalam bidang pidato, memasak, dan baca puisi. Ya, perhatikan nih di kata kuncinya, lombanya adalah bidang pidato, memasak, dan baca puisi. Tentu saja di masalah ini urutan sangat penting. Karena apa? Ya karena sesuai keahlian anak-anaknya. Yang ahli pidato ya tentu saja mewakili bidang pidato dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, ada berapa cara untuk memilih perwakilan tersebut? Nah, ini dapat dikerjakan. Untuk masalah pertama, pada suatu pertemuan di dalam sebuah ruang terdapat 50 orang, terus mereka mau bersalaman, ya. Berarti masalah ini termasuk masalah kombinasi. Kenapa? Sebab bersalaman tidak ditentukan oleh siapa yang mengajak pertama. Nah, jadi A dan B bersalaman, itu yang mengajak A atau B duluan, salamannya sama saja, ya. Jadi masalah ini adalah kombinasi dari 50 unsur diambil 2 unsur. Sehingga nanti 50C2 sama C52 ini boleh salah satu yang diambil. Apa rumusnya? 5 kombinasi, ya. 50 faktorial dibagi 50 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita tulis 50 faktorial, ini 50 min 2 itu 48 faktorial kali 2 faktorial. Nah, perhatikan 50 faktorial itu kan 50 kali 49 kali 48 kali 47 dan seterusnya. Itu dapat ditulis sebagai 48 faktorial kali 49 kali 50. Nah, yang bawah ini 48 kali 1 kali 2. Yang 48 disederhanakan, 48 faktorial berarti 49 kali 50 per 2
sama dengan 1225. Baik, kita lanjutkan untuk contoh masalah kedua, yaitu ada 36 siswa, akan dipilih 3 anak untuk mewakili kelas dalam lomba yang berbeda. Karena lombanya berbeda, pastilah urutan siswa itu penting. Maka permasalahan ini adalah masalah permutasi. Sehingga nanti dapat kita kerjakan begini. Karena masalahnya permutasi, terus jumlah siswanya 36, kita perlu 3, berarti ya 36 K3 atau C ya, 36 C3 atau C 36,3 ya. Maka nanti rumusnya begini. Perhatikan untuk permutasi tidak dikalikan ya pembaginya, jadi cukup n faktorial dibagi n min r faktorial. Ini harus sudah hafal ya. Sehingga nanti yang 36 faktorial bagi 33 faktorial, 36 itu dapat ditulis sebagai 35 faktorial kali 36 atau 34 faktorial kali 35 kali 36 atau 33 faktorial kali 34 kali 35 kali 36. Sehingga nanti kalau ini kan sama ini 33 faktorial, berarti kita sederhanakan hasilnya 35 kali 34 kali 35 kali 36 dibagi 1 ya, sama dengan 42.840. Nah, demikian contohnya, ya mudah-mudahan mudah dipahami ya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.